kita akan mempelajari mengenai beberapa tipe data. Yang pertama yaitu data integer. Nah, tipe data integer itu berupa bilangan bulat. Nah, ya seperti kita tahu bilangan bulat itu ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk penulisan dalam bahasa Python programming, di sini saya menggunakan software PyCharm sebagai IDE programmingnya. Nah, pertama kita tuliskan dulu di sini untuk yang data integer ya. Untuk data integer yang perlu kita tahu itu yang penting tanpa koma dan tanpa yang lain, pokoknya bilangan bulat saja. Di sini data integer kita deklarasikan dulu. Nah, kita tuliskan seperti ini. Misalkan di sini saya beri nilai 9. Oke, berarti data integer yang kita tuliskan di sini kita deklarasikan sama dengan 9. Kemudian untuk menampilkan di komen kita bisa menuliskan print. Nah, di sini print fungsinya dalam bahasa Python yaitu untuk mencetak program atau kode program yang telah kita buat. Di sini untuk penulisannya print. Nah, kita biasanya kan kalau menuliskan sebuah nilai. Nah, nilai itu kan misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini kita beri identitas lah, hasil data integer. Oke, koma. Nah, koma ini kita panggil data integer yang telah kita deklarasikan pada baris sebelumnya. Oke, nah ini kode program ini menampilkan berarti nanti hasil data integer sama dengan nilai data integer ini. Nah, data integer ini kan sama dengan 9. Sekarang untuk menampilkan tipe datanya berarti print, dan jangan lupa tanda kutip di sini, tanda kutip 2. Data ini bertipe seperti yang di atas, kita pakai titik 2 di sini, terus koma, type. Nah, di sini type ini adalah tipe datanya. Nah, masukkan untuk data integer. Nah, jadi di sini apa sih data integer itu, tipe datanya berupa apa? 9 ini nanti akan ditunjukkan dia akan berupa data apa. Oke. Selanjutnya yaitu data float. Nah, data float ini yaitu tipe data yang penulisannya itu ada koma-komanya. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini. Ini terserah kita sebenarnya ya. Untuk deklarasi bisa ini data float atau bisa juga tipe float ini juga bisa. Yang penting deklarasinya nilainya berapa sesuai dengan tipe data yang dituliskan. Nah, di sini saya tuliskan biar sama dengan yang di atas menggunakan data underscore float. Misalkan saya tulis di sini 2,5. Nah, tipe data float itu yang mudah kita ingat itu pokoknya ada komanya, itu tipe data float. Nah, di sini saya beri keterangan saja ya, biar kita bisa paham koma. Nah, setelah itu kita print sama dengan yang di atas, hasil data float sama dengan, jangan lupa ininya data float. Nah, setelah itu baru untuk yang di sini apa namanya, menampilkan tipe datanya. Nah, jadi di pemrograman Python di sini ya ada beberapa macam data yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, di sini data ini bertipe. Nah, jangan lupa
dipisahkan dengan tanda petik ini. Nah, terus koma, baru type, kita panggil deklarasinya data fruit. Jadi di sini harus sama, jangan sampai berbeda. Mulai dari penulisan huruf besar kecilnya harus sama supaya tidak terjadi error. Nah, terus setelah itu data kita masuk ke data string atau karakter ya. Jadi di sini tidak berupa angka. Nah, misalkan saya buat seperti ini, data string, kita di sini bisa tuliskan misalkan nama seseorang ya, misalkan beta, alpha, terus alpha di sini. Terus dituliskan juga print. Nah, hasil data string sama dengan, jangan lupa koma di sini, data string. Oke. Nah, setelah itu kita tampilkan tipe datanya. Nah, print sini tuliskan seperti ini, data ini bertipe, nah sama dengan ya, kita titik 2 saja di sini, titik 2, koma. Nah, di sini kita tulis type data string. Setelah itu tipe data selanjutnya yaitu data boolean. Maaf, data string, data biner. Nah, di sini data biner. Data biner dulu ya, atau data boolean. Di sini berupa true or false. Oke, cara penulisannya itu sama. Jadi kan data, saya diubah boolean saja sini ya, boolean sama dengan, misalkan di sini tulis true. Nah, kita print, jangan lupa untuk penulisannya itu langsung gini. Nah, hasil data boolean, terus kita panggil data boolean. Nah, setelah itu print untuk penampilan tipe datanya. Nah, data ini bertipe titik 2. Nah, nanti ini akan menampilkan data boolean. Type data boolean. Oke. Data boolean sudah. Selanjutnya yaitu data kompleks. Nah, tertuliskan kembali di sini ya, data tipe data kompleks. Seperti yang kita tahu, kalau bilangan kompleks itu mempunyai 2 jenis ya, bilangan nyata dan bilangan imajiner. Contohnya misalkan gini, kalau kita pernah belajar di matematika itu ya, misalkan kita punya 5 plus 6i. Nah, ini contohnya, atau 6j gitu. Nah, ini maksudnya data bilangan kompleks ya.
sini untuk penulisannya yaitu data kompleks. Nah, di sini saya beri nama data kompleks ya. Terus buka kurung. Nah, kita tuliskan angkanya, bilangan nyatanya dan juga bilangan imajinernya. Misalkan di sini ya 7 plus 7,4. Nah, jadi di sini nanti akan menampilkan 7 karena di sini plus ya. Plus berarti 7 plus 4i. Oke. Nah, terus kita print hasil data kompleks. Oke, hasil data kompleks, koma di sini data kompleks. Nah, selanjutnya yaitu print untuk menampilkan tipe data dari program yang kita buat. Data ini bertipe type. Nah, type terus data kompleks. Nah, di sini yang perlu kita ingat ya, untuk kayak gini apa print ini nggak harus berbahasa Indonesia, kita juga bisa menggunakan bahasa yang lain ya. Namun kalau misalkan kayak tipe gini, nah di sini kalau di Python itu biasanya kalau kita mengetikkan kode-kode program itu akan muncul warna-warna tersendiri. Nah, itu menunjukkan ya jenis-jenisnya. Jadi kalau misalkan kayak hijau gini, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kayak gini type, ini kita nggak bisa kita ubah tipe dalam bahasa Indonesia, itu nggak bisa. Nah, memang udah patennya dari IDE-nya. Jadi dari dalam bahasa Python-nya seperti itu. Nah, di sini itu kita masukkan ya type data kompleks. Oke, sudah ya. Jadi yang pertama itu ada data integer dalam bilangan bulat, terus data float dalam bentuk koma, data string dalam bentuk karakter ya, jadi dikatakan saja karakter. Terus data boolean itu ada ya bisa true or false. Oke. Terus data kompleks yaitu dalam bentuk ada bilangan nyata dan bilangan imajinernya. Setelah itu, nah untuk kita mengetahui di sini sudah kode checkingnya itu sudah hijau, jadi no problem found. Jadi kode program yang kita tuliskan di PyCharm ini sudah tidak terdapat error. Jadi misalkan di sini masih ada merah-merah, garis-garis di sini, misalkan ini ya, saya ubah, hilangkan ya. Nah, tahu gini. Nah, kalau ada kode program yang error, itu pasti nanti di sininya ada merah. Nah, di sini sudah tidak ada, sehingga bisa dikatakan kode program yang kita tuliskan sudah siap dieksekusi. Nah, setelah itu kita run. Nah, tampilannya seperti ini, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, ini merupakan hasil dari eksekusi kode program yang kita tuliskan di lembar kerja ini. Oke, di sini ada hasil data integer 9. Nah, oke, data integer 9 kan. Terus data ini bertipe ini kita hasilkan dari ini kode program print dan hasil data integer, koma. Nah, bertipe hasil data integer ini dari hasil ini. Jadi ini kan hasil data integer sama dengan 9 ini dari ini. Nah, ini kita panggil dari sini. Nah, sama 9 yang udah kita deklarasikan pertama. Terus data ini bertipe class in. Nah, in ini maksudnya adalah data integer. Jadi 9 ini termasuk dari data integer. Nah,
Nah, ini untuk yang baris ini yang saya blok itu dihasilkan dari kode program yang ini. Jadi data ini bertipe titik 2. Andaikan titik 2 ini saya hilangkan, berarti di sini tidak akan ada titik 2-nya gitu. Begitu juga selanjutnya untuk tipe data yang lain, karena ini penulisannya sama, hanya tipe datanya saja yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu untuk materi tipe data pada pemrograman Python.